Bayangkan sebuah kota yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah menjadi medan perlawanan. Asap gas air mata membubung, kaca kantor pemerintahan pecah, dan ribuan warga berteriak menuntut sang bupati turun. Inilah yang terjadi di Pati, sebuah kisah tentang kemarahan rakyat yang sudah tak bisa dibendung. Rabu 13 Agustus 2025, halaman kantor Bupati Pati, Jawa Tengah dipenuhi massa. Mereka datang dengan satu tujuan, menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Awalnya orasi mengalir lantang, tapi suasana cepat memanas. Batu melayang ke jendela sekretariat, botol air mineral dilempar ke arah aparat. Dorongan ke pagar besi membuat polisi menembakkan gas air mata. Asap putih membelah kerumunan. Seorang polisi terkapar, dievakuasi dengan tandu. "Dia harus keluar menemui kami," teriak seorang warga di tengah kepulan gas air mata. Kemarahan ini sudah dipupuk sejak awal tahun, ketika Sudewo mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Bagi petani dan pedagang kecil, kebijakan itu seperti menjerat leher. Meski akhirnya dibatalkan dan disertai permintaan maaf, luka kepercayaan publik tak kunjung sembuh. Apalagi, Sudewo sempat menantang warga yang menolak kebijakan itu untuk menggelar demo, dan hari ini tantangan itu dibayar tunai. Siapa yang akan melakukan penolakan, ya yang gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju dan saya itu. Di gedung DPRD Pati, rapat paripurna berjalan panas. Ketua DPRD Ali Badrudi memimpin sidang yang menyetujui pembentukan panitia khusus hak angket. Berbagai fraksi kompak menuding Sudewo memicu kegaduhan. Dari polemik jabatan Direktur RSUD Suwondo, pergeseran anggaran 2025, hingga kebijakan PBB yang mencekik. Tujuannya jelas, memeriksa langkah-langkah Sudewo yang dianggap melanggar sumpah jabatan. Namun, badai ini tak hanya bergemuruh di Pati. Di Jakarta, KPK mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap proyek pembangunan rel kereta api di Jawa Tengah. Saudara SBW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta. Namanya muncul setelah pengembangan perkara yang menyeret pejabat Kementerian Perhubungan. KPK bahkan pernah menyita uang tunai, 3 miliar rupiah dari rumahnya. Sudewo berdalih, uang itu berasal dari gaji DPR dan usaha pribadi. Tapi KPK menegaskan, pengembalian uang tak menghapus tindak pidana korupsi. Kini, Sudewo berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, DPRD Pati lewat pansus bergerak menuju pemaksulan. Di sisi lain, KPK terus menggali dugaan suap yang bisa menyeretnya ke meja hijau. Sementara itu, rakyat Pati tak berhenti bersuara. Mereka menuntut pemimpin yang jujur, berpihak pada rakyat, dan tidak mengkhianati amanah. Pati sedang menulis sejarahnya sendiri, sejarah perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap semena-mena. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari perjalanan politik Sudewo, atau awal dari babak baru pertarungan hukum yang lebih sengit?